Saudara, sosok kerangka manusia ditemukan di sekitar kawah Gunung Gede Pangraro, Cianjur, Jawa Barat. Yang diduga seorang pendaki gunung itu pertama kali ditemukan oleh rombongan pendaki yang sedang melakukan riset vulkanologi di sekitar kawasan kawah. Pas saya masukin, panjang banget. Jadi antara kaki sama paha, Iya. Nongol di kerilnya panjang banget. Nah, saya bilang, ini gergaji siapa ini? Saya. Ya udah, saya pinjam. Ya maaf ya, Iya. maaf ya. Jadi saya gergaji itu antara lutut dan paha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Apa jadinya bila sebuah pendakian yang berawal ingin mencari sebuah keindahan malah mendapatkan teror dari makhluk yang tak kasat mata? Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor ketika melakukan pendakiannya di Gunung Gede nih. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja nih sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Kang Akri. Selamat malam. Apa kabar nih Kang Akri? Alhamdulillah. Sehat Kang ya? Baru pemulihan. Masih pemulihan berarti Kang ya? Masih pemulihan. Oke, kemarin sakit apa tuh Kang? Kemarin itu darah tinggi sama gula darah. Wah, udah komplikasi kan? Udah tua. Umur sekarang berapa nih Kang? 38. 38, Masih muda masih sih. muda lah. Tapi dikasih keturunan kali. Iya, Penyakitnya. Iya. Penyakit dari turunan ya? Iya. Oke nih Kang, tadi kan sempat cerita di bawah ya, melakukan proses evakuasi yang nggak bener ya, ataupun salah lah, yang mengakibatkan Kang Akri ini jadi mati suri selama sebulan Kang. Iya. Itu gimana ceritanya Kang? Ya itu tadi pokoknya buat teman-teman sahabat Besok Pagi ya. Iya. Hal yang baik, niat yang baik, kalau dilakukan tidak benar, hasilnya seperti saya. Oke. Gitu. Maksudnya tidak benar itu cara mengevakuasinya gimana tuh Kang? Baik. Cerita di awal ya? Nggak, poin-poinnya dulu aja. Oh, poinnya, oke, siap. Jadi dulu itu kan ada evakuasi tengkorak. Oke. Di dalam kawah tuh, di area kawah. Karena memang yang tidak benarnya adalah memperlakukan tengkorak ini tidak wajar. Tapi setelah sakit ya, sakit sembuh, baru paham, oh itu tidak benar gitu. Karena kan ada yang dipatahin, ada yang digergaji gitu, supaya masuk ke keril aja tuh. Oh, jadi dari rangka tulang itu dipotong-potong biar masuk ke keril gitu kan? Karena mungkin proses itu tidak baik, yaitu efeknya. Efeknya jadi sakit. Iya. Itu mati suri selama 1 bulan kan? 1 bulan full pokoknya. Oke, skip dulu ya Kang, kayaknya gokil itu nih Kang. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga nih langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi tahun 2012
itu kan ada bule. Iya. Jadi vulkanologi itu kalau ada tamu bule pasti kita lah yang nganter gitu. Iya. Ada saya, ada Jack, ada Isan waktu itu, ada Nden gitu. Memang langganan lah. Gitu. Bule ini dari Ukraina. Jadi menurut si bule ini penelitian di Gunung Gede itu Gunung Gede udah 2 periode tertidur. Buat mereka ini was-was. Kalau kita kan senang ya. Kalau kita senang nggak meletus nggak apa gitu. Kalau buat bule was-was. Was-wasnya dalam karena apa tuh, Kang? Takutnya sekalinya meledak dahsyat gitu. Karena kan nggak kayak Merapi ya, ada fase-fasenya gitu. Jadi pendakian itu kita 4 hari 3 malam. Itu di areal kawah ya. Jadi biasalah datang si bule, izin si maksinya dicek lagi, peralatan, makanan segala macam. Makanan bule sama kita kan beda. Jadi kita mah nasi, beras. Jadi si bule tuh banyaknya dulu makanan instan kaleng sama roti. Iya. Itu makanan mereka. Kalau kita mah ganjalnya nasi. Nasi pasti. Indomie juga makan nasi kan? Iya, gitu. Nah, singkat di situ naik ke resort. Di resort juga dicek lagi. Jadi dulu itu untuk pendakian penelitian kan ketat, ketat sekali. Ke resort nyerahin si maksi, dicek lagi berapa orang yang kita juga volunteernya sama. Mendapatkan hak yang sama, mendapatkan si maksi, asuransinya jelas. Jadi bule ini nggak mau diantar sama orang-orang yang tidak bersimaksi. Jadi volunteernya biasanya kan volunteer mah bebas lah, gitu. Itu harus dia ada maunya yang simaksinya. bersertifikat mungkin ya? Iya. Iya. Nah naik, kita sarapan pagi kita itu di Panyangcangan. Nah, biasalah Panyangcangan. Kan kalau di Panyangcangan untuk sarapan kita udah bawa nasi di bawah. Kalau bule ya itu makanannya. Kayak makanan kaleng sama roti. Mereka itu. Kalau ketinggalan itu udah celakalah kita. Udah beres di situ Panyangcangan, beres makan. Kita beresin sampahnya hati-hati. Kalau kita sih bawelnya sampah. Bawa turun kembali gitu, sampahnya. Terus naik di perjalanan kita nggak ada apa-apa, aman aja naik. Malah yang kenapa kita yang ngantar. Langkah bule itu cepat bang. Jadi 1 langkah bule, 2 langkah kita, setengah lari ngejarnya gitu. Bikin horor kita kalau ngantar takut bule. Ketinggalan jauh gitu Kang ya. Masa porter ketinggalan gitu. Iya benar-benar. Makan siang kita di Kanang Badak. Oh berarti lewatnya jalur Cibodas ya Kang? Cibodas ya. Nyampe Kanang Badak. Kalau di Kanang Badak kita masak. Masak, keturunin masak. Kalau bule tetap. Bule itu waktu itu namanya Karina. Suami istri lah. Oh berdua aja Kang? Iya berdua. Suami istri dari Ukraina. Kalau kita kan, kalau saya kebetulan agak sedikit pintar bahasa Inggrisnya. Jadi dia ngomong nggak ngerti apa-apa. Pokoknya dia mau ngomong apa juga bebas. Toh nggak ngerti. Taunya yes no gitu aja ya. Pokoknya kopi gitu. Teh teh gitu aja. Yang simple aja. Gitu. Bikin gitu, masak, singkat lah, beres-beres lagi. Karena kan tujuan kita itu ngebase-nya itu di kawah langsung. Jadi di Kanang Badak cuman makan siang, ngambil air, persiapan, berangkat lagi gitu. Nah, singkatnya kita beres-beres, biasa sampah kita masukin lagi, sampah. Jalan ke kawah. Kan dulu jalur pendakian sekarang kan ada 2 ya. Iya. Ada yang lurus dari Kanang Badak. Dulu kan ada yang ke kiri ya? Ke kiri, dulu ke kiri. Simpang Pangrango itu ke kiri kita. Kalau ke Pangrango ke kanan ya? Iya, ke kiri. Ke kiri itu belok lagi ke kiri, kita masuk ke areal kawah. Nah,
ngebase di kawah, nyampainya di kawah biasa. Jadi bule ini tendanya dia bawa sendiri. Jadi pasang segala macam, siapin alat-alat, air segala. Jadi persiapannya matang lah gitu. Nah itu udah disiapin semuanya. Nah hari pertama itu tidak ada kejadian apa-apa. Paling hanya suara-suara gitu. Kan kalau area kawah itu tempatnya mereka atau apa ya, macan tutul. Kalau kita bilangnya si kasep. Kasep ya. Si kasep hidup itu ya di situlah. Gitu. Itu hari pertama hari pertama ngebes. Paginya bule jalan sendiri ke kawah. Dia ngetok-ngetokin palu gitu segala macam. Oke, buat penanda itu kan alatnya dia ya? Enggak, yang diteliti dia itu bawa bongkahan batu gitu dari kawah. Dia masukin ke kantong kecil gitu. Kecil berapa ini kita angkut, masukin carrier gitu. Kang, jarak dari bibir kawah sama Akang ngebes itu berapa meter? 1 kiloan. Oh, oke, ada jarak berarti ada ya? jarak. Ada space ya? Bukan langsung depannya banget gitu. Bahaya di bibir banget. Tenggelam kita. Iya. Nah itu. Jadi ngebesnya kita di hutannya. Di hutannya. Nah, hari pertama ya itulah aktivitasnya, getokin. Hari kedua itu kita masang panel. Alat untuk mendeteksi kawah. Oh iya. Kita kan dari bawah itu bawa panel, bawa aki gitu segala macam gitu. Itu dipasang di kawah. Itu hari kedua. Nah, hari ketiga malam harinya karena dulu saya makannya sembarangan, segala dimakan. Pas malam hari sekitaran jam 11. Ini hal terlucu lah. Ngebangunin teman-teman takut, keganggu, capek. Pengen boker lagi gitu dulu. Iya. Nah, saya itu gimana caranya ya? Saya boker di depan tenda. Bener-bener di depan tenda kan? Iya, saking takutnya. Tapi hanya pantatnya saja yang keluar. Badannya di dalam. Oke. Iya. Iya. Cukup mengerti kan? Iya, paham. Pas masuk. Kan biasanya kalau orang mau ngerokok depan doang gitu ya? Iya. Kalau ini terbalik ya? Iya, terbalik. Jadi posisinya pokoknya gitu lah. Iya. Nah, teman-teman ini mencium aroma yang tidak sedap. Bau naon ya, Cina? Bau apa ini? Saya perak. Guguk kan jadi bangun semua. Iya. Digeser tenda. Nah, selama proses geser tenda ini kesempatan saya buang air besar menjauh. Kan hidup. Iya. Banyak yang hidup. Nah, itu lucunya, bukan lucu, menyebalkan sebenarnya. Iya. Kenapa emang Kang kalau keluar buat nyari tempat space yang enak itu kejauhan apa emang karena Satu takut? dingin, yang kedua takut. Takutnya karena apa tuh Kang? Apa tentang mistis takutnya atau ada hewan binatang buas gitu? Nggak tahu, memang malam itu suasananya beda. Oh, Agak sedikit mencekam dari 2 malam berikut. Ya, 2 malam sebelumnya ya, oke. Yang satu itu, yang kedua memang takut binatang buas. Gitu. Takut lagi jongkok, dia jongkok juga kan serem gitu. Pas pagi harinya bercerita loh anak-anak. Wah, si Akri goblok tuh, cina. Nggak apa kan bahasa Sunda ya? Iya. Si Akri tuh goblok, bercerita lah gitu. Nah, kita bercerita sambil masak, nyiapin. Bule jalan, masuk lagi ke kawah. Dia biasa bawa kantong kecil untuk batu-batu. Nah, tiba-tiba si bule ini berdua lari. Kan translate-nya tuh ada dari vulkanologinya. Nggak ikut ke atas, lari. Mereka ngomong gitu. Ngomong antar translate dan si bule ini. Nggak tahu ngomongnya apa. Kan mengerti banget bahasa Inggris. Oke. Jadi mereka ngomong. Saya bilang, terserah mau ngomong apa juga. Nggak ngerti. Ngomong lah.
Nah, habis sekitaran jam 2 siang, si translate-nya ini orang vulkanologi ngumpulin kita semua. Kumpul. Sama petugasnya ada lengkap. Berarti banyak tuh Kang ya? Banyak Anggotanya. Waktu itu Jack 5 orang, petugasnya 2, dari vulkanologi 3, si bulenya 2 gitu. Oke. Jadi kita banyakan sebenarnya. Masuk sana, ngomonglah seorang vulkanologi. Wah, ada apa nih? Saya pikir, wah, bonusnya dikasih di awal kali, dikumpulin. Iya, mau dikasih gajinya amplop. nanti di belakang. Iya. Kirain. Pokoknya kita berdoa yang baik-baik sajalah. Walaupun hasilnya tidak baik. Masuk situ, si orang vulkanologinya bilang bahwa si bule ini menemukan tengkorak. Tengkorak. Itu di bawah batu. Saudara, sosok kerangka manusia ditemukan di sekitar kawah Gunung Gede Pangraro, Cianjur, Jawa Barat. Yang diduga seorang pendaki gunung itu pertama kali ditemukan oleh rombongan pendaki yang sedang melakukan riset vulkanologi di sekitar kawasan kawah. Jadi tengkorak ini masih ada kulitnya tapi udah kering. Udah kering banget gitu. Nah, kata petugas, ya udah kita kubur aja di sini gitu. Nah, si bulenya ini turun duluan. 2 orang nih turun duluan. Kita ngikutin. Tadinya niat si petugasnya ini habis turun naik lagi kubur di situ gitu. Oh iya. Niatnya. Maksudnya biar si bule turun dulu gitu ya? Iya. Kita turun nih semua. Nah, jam 2, jam 3, si bule itu jam 3:30, jam 4 itu 4:30-an udah sampai resort Cibodas. Dia laporan lah. Ternyata dia laporan bahwa dia menemukan tengkorak di atas. Itu yang menyebabkan tengkorak ini harus dievakuasi ke bawah. Harus dibawa turun lah ya? Ada polisi, ada wartawan waktu itu. Ambulannya udah siap gitu. Nah, pas nyampe ke bawah, ada apa nih rame? Oh, ternyata si bule laporan. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi niatnya petugas ngubur di atas itu gugur. Harus diangkat dia. Jadi pas nyampe ke bawah semua dengan selamat, kita ngasih barang-barang bule ke vulkanologi. Ada teman-teman dari tim evakuasi Montana, dia ngecek koordinatnya. Di mana, Mas? Saya bilang tadinya kan males naik lagi ya, capek. Saya bilang nggak usah dicek-cek koordinat lah. Saya tahu tempatnya gitu. Saya tahu tempatnya. Biarin saya naik aja waktu itu. Jadi persiapan lagi bahwa ini naik, enggak ada. Pokoknya maaf ya. Pokoknya jam 12 itu kita sampai bawah. Maaf, jam 12. Oh, jam 12 siang. Ya. Oh iya. Jam 12 siang nyampe bawah. Itu jam 1:30 kita naik lagi ke atas. Tim evakuasi. Itu banyak Kang yang naik? Waktu itu kita dari Bogor, Volunteer Eagle, semua volunteer hadir sih. Ada 20 orang lebih ya? Lebih kayaknya. Lebih ya? Karena ada yang dari Gunung Putri naiknya, ada yang dari Cibodas. Karena berita itu langsung menyebar tuh Kang ya? Langsung menyebar. Naiklah, singkatnya di perjalanan aman, nyampe ke lokasi. Itu jam berapa sampai lokasi Kang? Saya juga belum lihat waktu itu, belum lihat tengkoraknya, posisinya sebenarnya. Tapi saya tahu gitu yang diceritakan bule ini di mana tempatnya gitu. Langsung dibawa, nyampe ke atasnya itu sekitaran jam 4-an lah, 3:30 lah. Sore ya? Iya sore. Karena kan si bule bilang di Gunung Gede ini punya racun. Jam 5, setiap jam 5 itu ada racun. Jadi untuk sahabat besok pagi kalau naik Gunung Gede itu jam 5 itu di kawah ada racun. Tidak berasa, tidak berbau, tapi mematikan. Itu menurut penelitian si bule Ukraina ini Kang? Iya. Oke, baru tahu nih ternyata. Jadi gitu. Nah, 3:30 langsung ke lokasi, ternyata benar. Ada tengkorak. Jadi tengkorak ini masih ada rambutnya,
Kita sisir, ada tasnya, ada bajunya, terus ada botol minum. Botol minumnya warnanya juga udah kuning. Karena mungkin udah terlalu lama mungkin. Iya, kuning. Kulitnya juga masih nempel, tapi kering. Jadi dagingnya berarti udah nggak ada, Kang? Udah nggak ada. Jadi si tulangnya itu masih utuh karena ketempel kulit kali ya. Iya. Jadi masih ini. Nah, untuk sahabat besok pagi ini ada soal pengalaman dan ini soal adab. Iya. Oke. Jadi saya menceritakan ini bukan sosokan ya, tapi ternyata berbuat baik itu dilakukan harus benar gitu. Nggak sembarangan, nggak Kang, sembarangan. Waktu itu dipimpin oleh Pak Dani, waktu itu ada Polhutnya. Kita berdoa. Saya mikirnya jam 5 ini ada kawah mengeluarkan racun, tidak berasa, tidak berbau. Ini sudah 4:30, mikirnya udah 4:30 aja. Ya udah saya turun duluan tuh. Saya turun duluan, saya bilang, mana kerilnya? Keluaran kecil banget. Jadi keril ukuran 30 apa 25 kali, Kang? 45-an 45 ya? Iya. Oh iya. Nah, kecil banget saya bilang nih. Ini beneran harus masuk semua? Ya, biar nggak kelihatan pendaki lain katanya. Ya udah. Dari situ saya nggak mikir banyak, yang jelas teman-teman sehat, balik lagi ke bawah selamat. Si tengkoraknya ke bawah lah. Iya. Gitu. Saya mikirnya itu aja, nggak mikir macam-macam gitu. Dan juga bergembur dengan waktu mungkin. Iya. Kan? Soalnya jam 5 udah ada racunnya. Iya, itu betul. Iya. Nah, saya bilang, aduh, gimana ya ini? Pas saya masukin, panjang banget. Jadi antara kaki sama paha, Iya. nongol di kerilnya panjang banget. Nah, saya bilang, ini gergaji siapa ini? Saya. Ya udah, saya pinjam. Ya maaf ya, Iya. maaf ya. Jadi saya gergaji itu antara lutut dan paha supaya masuk. Supaya masuk ke keril gitu. Iya. Bang. Ada yang dipatahin, saya gergaji lah, masuk rapi. Terus sebelum tengkoraknya masuk, saya ini tengkorak, ini kepala saya. Saya bilang, maaf ya, saya cuma nolong. Saya jitak tapi 3 kali gitu. Oke. Itu beneran, Kang? Iya. Tapi saya jitak 3 kali gitu. Iya. Saya niat cuma nolong gitu, maksudnya Al-Fatihah lah gitu. Iya. Yang penting kamu bisa dikuburkan dengan layak gitu. Tapi saya jitak 3 kali gitu. Kok bisa kepikiran sampai dijitak gitu, Kang? Tadinya bercanda. Sosokan tadinya. Iya. Oh gitu. Udahlah masuk. Nah, jam 5 keluar kawah. 5:30 itu sampai Kanang Badak. Jadi tengkorak ini ke Kanang Badak itu sampai 5:30. 5:30. Nah, mulailah. Jadi dari Jack waktu itu yang gendong, karena dari kawah sampai ke Kanang Badak itu saya gendong. Dari Kanang Badak gantian sama Jack namanya ada. Nah, jadi selama di kawah, selama di Kanang Badak sampai ke Ke bawah, ke resort. enggak. Kita gantian bertiga, lari setengah lari. Iya. Lari itu dikejar burung hitam. Jadi burung hitam itu memang sengaja matokin keril. Oh. Itu mau ke maghrib. Wah, pokoknya. Itu burung hitam banyak, Kang? Satu. Ngejar. Burung jalak mungkin? Nggak tahu. Pokoknya kita nggak mikir apa-apa lah. Bawa, tapi ya itu nyamber. Dipatokin terus gitu ya? Tapi nggak ke orang. Ke kerilnya aja. Pulang samperin gitu. Itu saya sampai ke Rawadenok 2. Nah, Rawadenok 2 saya bawa lagi gantian. Nah, di situ burungnya hilang. Jalan lagi lari sampai Panyangcangan, saya gantian sama almarhum Abidin kalau tahu. Oke, iya. Seniornya GPO. Nah, almarhum ini badan tinggi besar gitu badannya. Nah, di Delaga Biru
saya persis banget di belakangnya sama Jack. Itu kayak dilempar gini. Dia terbang ke belakang. Sama kayak almarhum ini Kang? Iya. Kayak dilempar gini loh. Kayak ditarik begitu? Iya, dari Berarti belakang. kelempar keangkat? Kelempar. Oke. Itu di pas maghrib 6:30 di Telaga Biru. Nah, sampai ke bawah udah ada polisi, wartawan, terus ambulan, dibawalah. Udah nggak apa-apa, udah nggak ada apa-apa kalau itu udah dibawa. Langsung dibawa tuh. Saya istirahat di resort, di kursi gini aja. Nah, setengah mimpi apa mimpi, nggak tahu saya. Pokoknya saya SMS teman saya waktu itu, jemput dong, kayaknya masuk angin gitu. Udah nggak kuat gitu. Oh, udah keberasa berarti sakit waktu itu gitu. Duduk, tiba-tiba tengkorak ini jalan dalam mimpi ya. Iya. Anggap aja dalam mimpi jalan ke atas. Saya bilang bahasa Sunda, "Hei, reka mana gitu? Mau kemana gitu?" Muka atas lagi, enak aja. Diturunin jauh-jauh muka atas lagi. Anterin, kata dia minta anterin. Minta anterin ke atas? Iya. Nggak mau, saya bilang, ini aja nih headlamp. Kasih saya headlampnya. Jadi dia jalan ke atas si tengkorak ini. Nah, dari situ saya udah nggak inget apa-apa. Udah nggak inget apa-apa lagi? Iya. Pokoknya digotong ke rumahnya sama siapa, jam berapa nggak tahu. Udah dari situ. Oke. Nah, pokoknya begitulah awalnya. Awalnya. Berarti belum sempat sampai ke rumah Kang ya? Belum. Masih di resort Cibodas ya. Itu udah nggak sadar? Udah nggak sadar. Gitu. Nah, ini cerita dari orang rumah. Jadi dibawa ke rumah, sehari ke rumah nggak sadar, dibawa ke rumah sakit, dari rumah sakit dikembalikan ke rumah lagi. Karena memang tidak ada penyakit yang terdeteksi gitu. Berarti sempat ke rumah sakit dulu Kang? Sempat. Itu berapa lama Kang? Sehari. Sehari langsung dibalikin lagi karena nggak ada apa-apa gitu. Non medis lah. Iya. Jadi kata ada kan ulama di dekat rumah. Ini anak masih hidup katanya. Jangan dia apa-apain, jangan dibawa kemana-mana. Sempat mau dikubur. Karena bagi keluarga ya udah nggak ada. Iya. Tapi masih nafas kan Kang? Nggak tahu. Tapi cerita keluarga masih nafas apa gimana? Pokoknya udah nggak sadar aja gitu. Nggak sadar pokoknya. Jadi cerita orang rumah itu, adek yang paling ini, karena dia yang nungguin, kata adek ketawa-ketawa sendiri. Terus kadang nangisnya kenceng, serem gitu. Nangis, terus ngelamun gitu kayak. Itu. Hal-hal kayak gitu kan tidak wajar. Nah, dari seminggu setelah itu ngaji tiap malam lah, santrinya si Ustadz ini. Tiap malam tuh ngajiin gitu. Nah, jadi selama sebulan ya mati surinya itu, anggap saja saya sedang bermimpi waktu itu. Kalau menceritakan hal kayak gini kan kayak kita bohong gitu ya. Iya, takutnya gitu. Saya bercerita selama sebulan ini kemana aja. Saya bilang sebulan, paling cuma 4 jam. Saya pikir 4 jam, toh hanya melakukan jalan pendakian aja gitu, turun lagi gitu. Terus saya menceritakan tentang pengalaman saya di alam sana gitu, di alam sana. Saya bilang saya dibawa naik lewat Maleber oleh 2 penggawa gitu. Kayak prajurit lah. Iya, kayak prajurit. Tapi saya ini di alam sana tidak bisa ngomong, tidak bisa bertanya. Hanya dia mengikutin gitu. Ikut itu aja. Gitu. Jadi saya dibawa jalan Maleber. Jadi dia bilang gerbangnya megah di Maleber. Gerbang, jadi kalau mau masuk lewat Maleber ya lewat sini. Karena ini gerbangnya. Bukan lewat sini kata dia. Jadi ya udah jalan. Pas nyampe kawah, saya lihat ada bangunan megah. Pas ini batu dongdang buat saya itu bukan batu tapi bangunan.
kayak masjid yang saya lihat ya. Iya. Jadi yang saya lihat di sana itu banyak orang yang dijadikan jembatan. Maksudnya orang dijadikan jembatan itu gimana, Kang? Jembatan Ditumpuk itu gitu? ininya orang buat nembuan. Karena saya nginjak waktu itu. Oke, ya. Jadi kata si penjaganya ini orang-orang yang pernah pesugihan atau pernah perjanjian sama ini alam gaib sini gitu. Iya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Banyak orang yang jadi jembatan panjang itu orang. Tapi masih hidup, Kang, orangnya? Masih Masih hidup. itu ada yang nangis, ada yang ketawa, pokoknya kayak mereka senang lah gitu. Iya. Nah, waktu itu saya dibawa ke Gemuruh. Gunung Gemuruh ya? Gunung Gemuruh. Gemuruh buat saya cantik banget. Karena itu adalah pusat kerajaan. Jadi betapa megahnya pintu segede gaban gitu, apa jendela. Buat saya indah banget gitu. Tapi saya tidak bisa bertanya apakah ini apa gitu. Iya. Cuma dijelasin aja sama dua penggawa ini ya? Iya, jadi semua yang masuk sini, semua yang meninggal di sini, itu selain takdir ada aturannya. Saya jadi teringat, apa ini efek dari evakuasi gitu ya. Tapi saya sadar gitu, evakuasi kemarin apa tidak punya adab gitu atau apa, sehingga begini kejadiannya. Itu saya dibawa keliling. Nah, yang menurut saya paling mengagumkan itu adalah kalau tahu Pancuran Mas nggak? Iya. Di Golep. Iya. Nah, itu alirannya dari atas kan. Saya sepanjang aliran Pancuran Mas itu banyak orang berjubah putih berdoa di air itu. Yang saya lihat itu berdoa aja di sana. Karena yang mandi di Pancuran Mas adalah orang-orang yang istimewa lah, gitu. Saya bilang, saya pengen bertanya, kok di tengah alun-alun ada masjid? Di tengah alun-alun, Iya. Surya Kencana? Iya. Saya bilang, kok ada masjid? Dari mana? Siapa? Selama saya naik gunung kan hanya alun-alun saja gitu kan. Sabana ada dulu saja ya? Iya gitu. Ini kok ada bangunan gitu. Terus saya naik ke Gemuruh, ngelewatin Batu Dongdang itu bangunan. Bukan batu gitu, bangunan gitu. Masuk situ, terus jalan lagi. Di Kanang Badak juga sama, saya ada bangunan gitu, ada bangunan, terus jalan. Jadi saya tahu pengalaman saya itu naik lewat Maleber, Cibodas, jadi tahu. Jadi dia kasih tahu mana banyak pasar. Banyak pasar, Kang? Banyak pasar. Jadi kayak ada semakin atas itu semakin orangnya tuh berkualitas gitu. Oh, jadi iya. ini zona preman, Iya. ini zona pasar, ini zona ini zona ini gitu. Jadi makin ke bawah kok banyak pasar gitu. Nah, sampai di Cibodas saya ingat betul gerbang itu kayak terbuat dari emas gitu ya. Mas, gerbang besar gitu. Nah, si penjaga ini bilang, kamu nanti kasih tahu kalau mau masuk Gunung Gede ya lewat sini. Kalau lewat sini ya lewat belakang berarti nggak sopan gitu. Tapi saya nggak bisa jawab, nggak bisa bertanya gitu, hanya diam. Dia bilang, setelah dari sini kamu tidak akan menjadi sakti mandraguna karena udah masuk ini. Itu hal yang memang terngiang lah di telinga gitu.
Saya bilang dalam hati, saya nggak mau sakti, saya mau kembali. Sampai saya nangis gitu, di dalam mimpi itu nangis bahwa hayang balik, pengen pulang gitu, pengen pulang. Ini bukan dunia saya gitu. Maksudnya dari perjalanan itu kan saya banyak menemukan apa ya? Kalau juri yang hancur, orang kelindasnya lebih hancur dari itulah. Yang saya jumpai begitu aja gitu. Tapi mereka tidak melihatin saya begini, enggak. Biasa aja gitu. Biasa aja. Kayak yang tidak yang bersentuhan beginilah, tapi cuek gitu. Gitu. Nah, itu. Saya bilang, saya pengen balik. Hayang balik gitu, pengen pulang gitu. Sampai nangis gitu. Pokoknya kata si penjaga, belum waktunya. Belum waktunya. Saya bilang, tapi dari situ saya ingat saya di pancuran emas di bawahnya sampai begini nih, hayang balik. Jadi saya tuh kayak yang orang tidak punya saudara gitu. Iya, kayak sendiri aja gitu. Sendiri aja hidup. Dia berdiri aja gitu. Hayang balik gitu. Pengen pulang gitu. Sampai nangis gitu. Nah, ketika saya terus ngomong pengen pulang. Dari kejauhan ada cahaya kecil kayak pelita gitu. Kayak pelita kecil gitu. Kata si penjaganya, saatnya kamu pulang. Tapi setelah dari sini, mudah-mudahan yang banyak hikmahnya lah gitu. Dia bilang, ya ingat, setelah dari sini kamu tidak akan menjadi sakti. Saya jalan. Untuk mencapai pelita itu jauhnya minta ampun. Jalan sambil ini jalan. Masuk, bukalah saya mata. Paling 4 jam. Pas saya buka mata, lihat kok banyak orang di sekelilingnya, ada apa gitu. Nah, saya bilang, saya panggil ke ibu kan, Maya. Iya. Ada apa, Mak? Banyak orang. Alhamdulillah, mereka pada bilang alhamdulillah gitu. Bilang, emang kenapa? Pas saya lari keluar, saya kayak orang gila. Jadi yang saya lihat tuh bukan orang-orang yang mukanya hancur gitu segala macam, jadi ke bawah. Itu masih ada berarti? Masih ada. Langsung lari ke dalam gitu. Di dalam itu ya di ngajiin lagi lah gitu. Diceritain lah gitu sama orang rumah bahwa kamu ini tidak sadar 1 bulan gitu. Saya pikir 1 bulan paling 4 jam pendakian, mana ada 1 bulan gitu, maksudnya mau bekal apa 1 bulan saya. Nah, dikasihlah makan, makan 1 piring gitu. Kayak orang kesetanan makan gimana sih? Paling 1 piring itu 1 suap. Langsung habis kan? Langsung habis. Kalau nggak ditahan, pengen lagi makan. Oh, berarti nambah terus tuh kan makan? Iya. Saya bilang, ini ada apa? Kamu ini 1 bulan nggak sadarkan diri katanya. 1 bulan saya bilang, paling cuman 4 jam gitu kan di alam sana gitu. Saya pikir nggak mikir apa-apa, ya udah istirahat lah. Si ulamanya pulang aja gitu. Karena udah sadar lah ya. Udah sadar. Paginya bercerita lah si Ade itu. Kadang senyum sendiri, teriak-teriak. Saya pikir kalau senyum sendiri saya melihat keindahan di dunia sana. Oh iya. Ya kan? Yang sempat bilang gemuruh itu indah ya? Iya indah. Oke, iya. Mungkin itu. Iya. Ketika nangis mungkin saya nginjek jembatan yang orang-orang itu kan. Iya. Mungkin saya terbawa emosi nangis gitu. Iya.
atau teriak-teriak melihat kayak hantu-hantu gitu aja. Bisa jadi begitu gitu. Atau nangis yang sedang saya pengen pulang gitu. Nah itu diceritain lah. Semuanya tuh Semuanya saya ceritain. Kata si ustadznya, emang kenapa? Saya ceritain awal evakuasi itu. Oke, dari awal berarti ceritain tuh ya. Saya ceritain. Astagfirullahaladzim, kata si ustadz itu. Udah maghrib di bawahnya, udah caranya begitu. Jadi ya dari situ saya berpikir, Pak, niat baik itu harus benar. Gitu. Kita punya niat baik tapi melaksanakannya juga harus baik juga kan ya, nggak asal-asalan ya kan. Gitu. Walaupun kita mikir hanya ya evakuasi menolong orang, tapi kalau nggak benar ya ini hasilnya gitu. Ya udah habis gitu cerita. Nah setelah kejadian itu jujur 3 bulan lebih saya stres. Kita stres itu gimana Kang? Stres itu kayak melihat alam-alam yang bukan kita gitu. Oh, berarti masih ngelihat ya, jadi alam-alam dia lah, makhluk-makhluk gitu ya Kang ya? Keluar rumah yang dilihat begituan. Setan? Iya. Oke. Jadi kemanapun pergi ya berdesakan sama gituan lagi. Di bawah saya waktu itu ke Cianjur, ke Gentur, sama ke Sukabumi untuk ditutup. Jadi 3 bulan, sebulan lah ngobatinnya. Kata orang Sukabumi sana, memang ini udah ada, tapi sesekali bisa ngelihat emang benar gitu. Tapi ya biasa lah gitu. Tapi kalau tiap hari, tiap menit ngelihat gitu kan luar biasa ya, gitu. Jadi buat sahabat besok pagi, ini hanya sekedar pengalaman saja. Bukan mau yang sombong, enggak. Bukan ini mau menggurui Kang ya. Hal yang kejadian pada diri saya. Jadi setiap hal-hal yang baik lakukanlah dengan baik pula, dengan benar gitu. Biar kita ibadahnya dapat, terus ininya dapat gitu. Ya nggak kayak saya gitu. Karena kan emang itu masih belum tahu mungkin Kang ya. Ya mungkin belum tahu dan juga berbalapan dengan waktu juga ya, karena waktunya kan udah pengen jam 5. Yang kata bule Ukraina itu kan, kalau jam 5 itu belerang mengeluarkan racun gitu ya. Racun yang tidak berbau, tidak berasa gitu. Iya, tiba-tiba kolab. Gitu. Tapi pernah kejadian itu Kang, ada Kang yang keracunan itu? Mungkin dulu ada, kalau senior ngomong ada. Yang kesasar ke bawah tiba-tiba pingsan gitu. Mungkin hasil efek dari sana. Tapi pas setelah turun itu korban itu bule apa warga lokal Kang? Warga lokal. Warga lokal. Setelah diidentifikasi itu adalah orang Cianjur. Penjara. Oh, penjara. Nah, dia itu jadi kronologisnya setelah ketahuan dia itu 4 apa 6 orang naik gunung berziarah, pulangnya. Nah, yang si 1 orang ini belok ke areal kawah. Kan mereka tuh pulangnya mau lewat Selak katanya. Iya. Turun Gunung Putri. Lewat ngambil air yang di areal kawah, dia minum. Jadi itu kata temennya. Iya, cerita temennya ya. Cerita temennya. Nah itu Bang, pengalaman pribadi yang memang sampai detik ini ke junior-junior juga yang evakuasi, lakukan sesuatu itu dengan etika dan adab, gitu. Jadi yang tidak yang tidak seenaknya lah. Jadi perlakukan mereka itu dengan baik. Walaupun hanya tengkorak, tapi dia ada yang punya maksudnya gitu. Iya benar. Jadikan pelajaran aja Kang ya. Iya. Semoga kedepannya nggak kayak gini lagi gitu. Amin. Nah pada saat melakukan proses evakuasi itu, teman ada yang bilang nggak jangan kayak gitu. Iya, pada teriak. Jangan dipotong-potong. Allahu Akbar, ya banyak lah yang itu. Jangan. Tapi mereka jauh. Iya.
dari tengkorak itu. Saya bilang, emang tengkorak ini mau masuk keril sendirian gitu? Ya kan nggak muat Kan ya? iya, kan harus dimasukin sama kita yang hidup. Emang dia mau jalan sendirian masuk keril, Iya. kita gendong enggak? Gitu. Karena waktunya udah mepet juga kan. Iya benar. Nah pada saat diketemukan tengkorak ini posisinya itu kayak gimana Kang? Tiduran apa Memanjang ya tiduran. Tiduran biasa Ya, gini. memanjang. Dan itu kulit-kulitnya udah pada nempel Udah di pada nempel. tulang ya. Kalau rambutnya sama giginya itu udah rontok, Oh, oke. udah rontok. Tuh. Masih mengeluarkan bau nggak Kang? Nah itu nggak bau, Oh, nggak bau berarti. karena kering kali ya. Kan apa di area kawah gitu, karena saking panasnya gitu. Iya. Bisa jadi. Tapi itu kira-kira korban itu berapa lama hilangnya itu Kang? Dari rombongan temennya itu? Cuman semalam laporannya. Berarti baru juga Kang? Baru. Jadi setelah diketemukan ada laporan. Laporannya sesuai lah gitu. Sesuai itu, pendaki masih belum balik Iya. lagi satu gitu ya? Iya. Nah, ini kan berarti kan pas sampai resort Cibodas ya? Yang sempat bilang jemput, itu udah nggak sadar lagi Kang? Nah, iya itu SMS terakhir teman lah, Nyem namanya. Saya bilang, Nyem, jemput udah nggak kuat kayaknya masuk. Udah di situ mah udah nginget apa-apa lagi. Dan ngeliat tengkoraknya lagi? Iya, dalam mimpi itu, mimpi lah anggapnya. Tengkorak jalan gitu, minta diantar. Minta diantar ke tempat atasnya. Nah, pada saat itu, Kang Akri ikut nggak? Enggak, cuman ngasih headlamp doang. Saya bilang, enak aja antar-antar, nurunin aja repot nih. Pakai gitu doang. Jalan sendiri gitu? Iya, jalan sendiri. Nah, kok bisa tiba-tiba langsung ada di sini, langsung ada di sini gitu? Nggak ngerti juga Kang. Nggak ngerti. Aduh, nah kan sempat terakhir kali bilang, kalau mau naik tuh harus sopan lewat sini. Iya. Jangan lewat belakang, itu maksudnya kayak gimana Kang? Jadi kayak yang kalau nyampe muka alun-alun barat nih, Ya. ini kan ada shelter. Nah. Harusnya kita kan ke kanan. Oh iya. Saya dibilangin kalau mau masuk ke alun-alun itu pintu utamanya itu ke kanan. Kalau ke kiri kan itu baru ya, Iya. baru. Nah kalau ke sini ya anggap saja kita lewat dapur. Oh, lewat jalur belakang gitu ya. Kalau mau ya lewat sini, kita ketok pintu dulu, assalamualaikum dulu katanya gitu. Oh, itu diajarinnya kayak gitu Iya. Kang. Nah, pada saat diajak keliling-keliling itu, Kang Akri nggak sempet ngomong gitu, nggak bisa? Enggak, pengen nanya ini apa gitu. Dia aja yang jelasin gitu. Terus ya itu yang berkesan buat saya itu susah diceritakannya itu rumput mereka itu hijaunya itu kayak apa? Landscape gitu, hijau banget. Bagus Kang. Kayak kita ngelihat film Lord of the Ring gitu. Ah, iya. Nah itu. Jadi kayak yang ini bener apa enggak ya gitu. Lihat gemuruh dengan istannya besar gitu. Dan adalah satu lagi nih, di Surken itu ada sebuah masjid. Iya. Itu pas datang bangunan masjid gede. Saya bilang, kok ada masjid ya? Selama saya mendaki kok Seingat Akang nggak ada ya? Nggak Cuma ada. Iya. ya ada Luis aja gitu Iya. kan? Jadi kalau kursi-kursi cerita dulu nggak kebahas tuh. Iya benar. Batu kursi buat apa gitu nggak. Nggak dibahas soal itu gitu. Nah, setelah turun ini, bule itu gimana tuh Kang reaksinya Kang? Apa Kalau mungkin dia datang lagi buat penelitian gitu? Nggak. Si bule kan langsung ke Vulkanologi kantornya. Nah, setelah kita juga teman-teman, kalau saya kan nggak, ke teman-teman langsung ke Vulkanologi. Ngambil bayaran atau apa gitu. Sambil nganterin batu hasil. Iya. Kan batu kecil hasil bongkahan-bongkahan itu bawa ke bawah. Iya, buat penelitian dia ya. Jadi menurut dia itu tidak wajar sebuah gunung itu matinya sampai berlama-lama lah. Gitu. Malah lebih membahayakan. Lebih membahayakan. Tapi kalau buat warga sekitar ya aman ya. Iya, amin Malah amin bagus aja ya kan kan ya. bagus gitu. Kalau buat bule ada apa ini gitu.
Sewaktu-waktu takutnya dia Iya. erupsi yang lebih besar gitu. Kalau dia kan menginginkan ada batuk-batuk gitu. Jadi nggak terlalu buar gitu. Kalau ada air batuk-batuk itu agak normal berarti Iya, Kang, ya, menurut kayak, dia ya. kayak Merapi lah ya. Menurut bule itu normal kayak gitu Iya. ya. Tapi ini nggak ada sekali reaksi-reaksinya. Dia gitu. datang dari Ukraina ke Indonesia itu ya itu. Karena itu. Karena itu. Buat meneliti itu. Iya. Jadi saya pikir kok bule berani banget masuk ke dalam kawah ya. Iya. Kalau kita kan jauh. Kalau dia masuk ke area kawahnya. Ngambilin batu itu kan? Iya. Punya nyawa berapa saya bilang. Karena buat penelitian mungkin Iya. ya. Nah setelah kejadian mungkin nggak sadarkan diri ya selama Iya. 1 bulan ini kan ada cerita-cerita lagi nggak dari keluarga Kang itu tentang kejadian Kang Akri pada saat nggak sadar itu ngapain aja gitu? Ya itu. Cuma gitu aja. Tertidur rapih. Hmm. Paling sesekali itu yaitu ketawa, nangis, terus teriak-teriak gitu. Iya. Ya mungkin gitu. Saat saya tertawa melihat sebuah keindahan. Iya. Tapi nggak pakai impuls berarti di rumah Kang? Enggak. Nah itu yang paling ininya yaitu buat ini keluarga. Jadi keringatnya itu membuat mereka apa ya? Ini tidak wajar gitu. Karena 1 menit sekali itu ganti baju. Oke. Basahnya itu kayak orang disiram gitu. Gobios gitu ya? Iya. Itu selama berapa lama tuh Kang? Selama sebulan. Jadi jemur, pakein lagi jemur, yang ini pakai lagi yang ini gitu aja. Karena keringetan aja gitu Iya. berarti ya? Keringetnya itu nggak wajar ya? Nggak wajar. Banyak ya? Padahal nggak melakukan aktivitas ya? Nggak melakukan aktivitas. Tidur aja kan? Iya. Nggak sadar gitu. Nah, itu yang menurut dokter, berarti udah sempat dibawa ke rumah sakit? Iya. Dan itu nggak ada penyakit apa-apa gitu Nggak kan dokter? ada. Makanya hari itu dibawa langsung dibawa pulang lagi. Nggak harus di sini kata dokter. Sempat dibawa karena kan mungkin kalau keluarga ada apa nih was-was kali ya. Iya. Ada penyakit apa gitu kan? Sampai begini gitu. Oke nih Kang, kan ini kan nggak sadar selama 1 bulan ya. Ada nggak sih perubahan fisik tentang tubuh Kang itu apakah jadi kecil lah bagaimana gitu Kang? Karena kan nggak ada asupan makanan Kang. Ya itu tadi kalau badan saya pikir kurangnya sedikit lah. Nggak terlalu parah Nggak berarti ya? terlalu parah. Tapi karena memang paling di mata kelihatannya Iya. pucat apa segala macam. Ya itu pas dikasih makan 1 piring, nambah lagi kayak 1 piring itu 1 sendok. Kayak kurang aja gitu Iya Kang? kurang gitu. Kalau nggak di stop minta lagi gitu. Tapi Berarti di stop pas sempet sadar langsung minta makan gitu Kang? langsung minta makan, lapar. Oh iya, selama sebulan ya. Dan itu kan nggak sadar selama 1 bulan. Iya. Mungkin sukmanya ya Kang ya, mungkin ya. Sukmanya Kang Akri ini dibawa ke alam sana cuma 4 jam Kang. Akan kerasanya kayak gitu Kang? Pokoknya saya pikir cuman 4 jam lah. Itu dibawa, dikasih unjuk gunung ini, tempat-tempat ini gitu Kang ya. Terakhirnya itu pokoknya saya naik lagi ke atas ke tempat tengkorak itu ditemukan dan saya menyiramin air. Iya. Air yang dikasih oleh Pak Ustadz. Oh, oke. Jadi saya harus naik lagi gitu. Bacain hadiah lah. Oke. Terus airnya disiramin. Itu terakhirnya begitu. Setelah sehat. Oke. Saya naik sendiri. Naiknya diantar tapi ke kawahnya harus Sendiri sendiri gitu ya. Itu Mungkin terakhirnya. sebagai ucapan minta maaf mungkin Iya. Kang, ya. Karena pelakuan yang kemarin itu belum tahu ya. Yang mungkin ada sebab akibat ya. Iya benar-benar. Oke Kang, Akri thank you banget nih. Udah datang jauh-jauh dari Cipanas ya. Cipanas itu puncak nggak sih? Bogor ya? Puncak Cianjur. Cianjur ya? Iya. Udah lewat puncak berarti. Iya. Datang ke Bintaro cuma mau berbagi sebuah pengalaman. Nah, gokil banget Kang. Thank you banget Kang, sekali lagi Kang. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan Kang buat teman-teman semua Kang. Ya itu pesan dari saya itu tetap berbuat baik. Tetap jadi orang baik. Tapi ya kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Contohnya saya yang tidak benar.
Tapi baik yang saya lakukan. Mm-mm. Tapi yang saya dengan cara yang tidak benar ya hasilnya kayak gitu. Oke. Mungkin ya seperti itu. Jadikan sebuah pelajaran aja Kang ya. Pokoknya tetap jadi orang baik. Benar. Walaupun kebaikan itu nggak dianggap sama mereka Iya. yang gitu ya Kang ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting mah buat baik aja dulu, Iya. untuk balasannya belakangan aja ya. Amin. Oke, mungkin itu jadi dari gua Bang Mange dan juga Kang Akri. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.